Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wahyuning Tias dari IAIN Pontianak, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas 2A. Di sini saya akan membahas tentang kajian tradisi masyarakat Melayu Sintang, agar kita semua bisa mengetahui kearifan lokal di daerah kita dan tetap melestarikannya. Kearifan lokal dari masyarakat Melayu Sintang yang akan saya bahas adalah tradisi trempo untuk memenuhi mata kuliah Islam dan budaya lokal. Selamat menyaksikan. Pergi bertamasya ke Bukit Lintang, pulangnya berlari tergopoh-gopoh. Perkenalkan, ini tradisi dari Sintang, namanya tradisi trempo. Trempo adalah salah satu budaya lokal yang menjadi tradisi turun-temurun di masyarakat Melayu Sintang. Tradisi trempo ini membentuk pola perilaku dan membingkai pandangan hidup masyarakat Melayu Sintang dan menjadi simbol kerukunan antar suku, umat beragama, dan etnis pada masyarakat Manyebuk di Kabupaten Sintang. Kata beterempo atau trempo diambil dari bahasa Melayu Sintang yang dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan silaturahmi masyarakat Melayu yang dilakukan secara beramai-ramai dengan prosesi naik ke rumah-rumah. Nah, adapun aktivitas naik ke rumah-rumah dalam tradisi trempo bisa disebut dengan netai atau nerempo. Yang kedua, sejarah trempo. Di sini lahirnya trempo itu tidak diketahui secara pasti. Namun menurut informasi masyarakat lokal, trempo telah ditradisikan turun-menurun sejak zaman nenek moyang. Nah, sebagian lain pun menyebutkan tradisi ini lahir sejak terjadinya pemekaran wilayah keraton pada tahun 1986 hingga saat ini. Nah, tradisi trempo ini sudah membudaya sampai sekarang. Tradisi trempo ini merupakan kearifan lokal masyarakat Melayu Sintang yang telah ada sejak zaman dahulu. Nah, berdasarkan pengalaman dan wawancara saya menggunakan media HP, maka saya membagi tradisi trempo menjadi 6, yaitu yang pertama, trempo malam atau trempo takbiran keliling, yang kedua, trempo keluarga, yang ketiga, trempo bapak-bapak, yang keempat, trempo ibu-ibu, yang kelima, trempo muda-mudi, dan yang keenam, trempo kerabat. Yang pertama, trempo malam adalah kegiatan takbiran yang dilakukan oleh laki-laki atau bapak-bapak pada malam terakhir puasa, atau masyarakat lebih sering menyebutnya dengan takbiran keliling. Di sini, takbiran keliling dilakukan hanya oleh para lelaki dengan cara berkeliling kampung sambil mengumandangkan takbir dan naik ke rumah-rumah satu persatu bagi orang yang mengikuti takbiran tersebut. Sementara para ibu-ibu menunggu di rumah sambil menyiapkan hidangan untuk menyambut para penerempo datang. Nah, tradisi trempo pada malam Idul Fitri dilakukan sebagai bentuk syukur atas tibanya hari kemenangan umat Islam, yakni setelah melalui puasa bulan Ramadan yang penuh rahmat, ampunan, dan kebaikan. Begitu pula pada malam Idul Adha, kegiatan hanya dilakukan oleh laki-laki saja. Hal ini mengingat waktu yang sangat singkat karena keesokan harinya tuh kan biasa akan dilakukan penyembelihan hewan kurban. Perbedaan antara trempo dengan trempo malam yaitu kalau trempo malam itu takbiran keliling hanya dilakukan pada malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, sedangkan trempo dapat dilakukan siang hingga malam hari selain 2 hari malam tersebut.
Yang kedua ada trempoh keluarga. Nah, trempoh keluarga ini dilakukan di hari pertama Lebaran, tepatnya setelah sholat Idul Fitri. Dalam trempoh keluarga, ritual umum yang dilakukan masyarakat ialah yang pertama itu ziarah kubur dan saling bermaaf-maafan atau sungkeman dalam istilah Jawanya. Kegiatan trempoh keluarga dimulai dengan berkumpul di satu rumah anggota keluarga yang paling tua biasanya tuh. Nah, atau biasa kita sebut nenek, kakek, moyang, dato, paman atau bibi yang paling tua. Setelah semuanya nerempoh dalam satu rumah tersebut, barulah ada yang namanya sesi maaf-maafan. Nah, disalamilah satu persatu dari yang tua hingga yang kecil mengucapkan kalimat minta ampun, minta maaf, bane, ke, to, man, bi, dan sebagainya di ujung kalimat. Nah, kalimat terakhir itu menyesuaikan dengan urutan saat kita bersalaman dengan masing-masing orang tersebut. Yang ketiga ada trempoh laki-laki. Nah, kegiatan ini dilakukan di hari kedua Idul Fitri dan menjadi puncak tradisi trempoh yang dilakukan. Kegiatan trempoh laki-laki atau trempoh bapak-bapak ini dimulai dari pagi hingga sore selama 1 hari. Biasanya tuh istirahat sholat zuhur. Selanjutnya kegiatan takbiran keliling dan trempoh keluarga itu ibarat pembuka awal trempoh. Namun yang menjadi hari puncaknya ialah hari kedua dan ketiga, yakni saat laki-laki trempoh dan para ibu-ibu di rumah menyiapkan makanan yang sudah menjadi tradisi pada saat para penerempoh mendatangi rumah. Yang keempat ada trempoh perempuan. Yang kegiatan ini dilakukan di hari ketiga. Kegiatan ini termasuk puncak dari tradisi trempoh. Jadi acara puncak trempoh itu ada 2 hari, yakni pada hari kedua dan ketiga. Selanjutnya saat ibu-ibu melaksanakan trempoh ini, maka yang menjadi giliran itu bapak-bapak yang sebagai tuan rumah untuk menunggu penerempoh itu datang. Di sini sangat terlihat bagaimana nilai gotong royong antara laki-laki dan perempuan itu dilakukan. Selanjutnya yaitu trempoh muda-mudi. Kegiatan ini dilakukan setelah selesai trempoh bapak-bapak dan trempoh ibu-ibu, di mana para anak muda-mudi baik laki-laki dan perempuan itu berterempoh ke rumah-rumah satu persatu, atau biasa yang disebut netai ke rumah-rumah. Dari pengalaman saya yang mengikuti trempoh muda-mudi ini, pertama itu diawali dengan rapat penentuan hari trempoh yang biasanya dilaksanakan di masjid setelah sholat Isya. Nah, di situ itu dikumpulkan semua anak muda untuk bersama-sama berdiskusi mengenai hari dilaksanakannya trempoh dan menentukan dari mana titik kumpul pertama saat memulai trempoh. Usia yang boleh mengikuti trempoh itu saat anak-anak tersebut menginjak usia 13 tahun minimal kelas 1 SMP dan saat bertrempoh muda-mudi ini khususnya di desa Munggubanto dilarang membawa HP sampai acara selesai. Itu dari pengalaman saya. Biasanya tuh istirahat waktu zuhur, sholat berjamaah bersama-sama dan dilanjutkan kembali sampai selesai dengan tujuan apa? Agar bisa merasakan kebersamaan dan bebas berkomunikasi dan bertukar cerita sesama teman. Selanjutnya bersalam-salaman kepada anggota keluarga yang ada di rumah saat kita bertrempoh tersebut. Setelah selesai bersalam-salaman, menikmati hidangan yang disediakan oleh tuan rumah. Setelah selesai menikmati makanan, dilanjutkan dengan membaca doa selamat, dan biasanya dipimpin oleh satu orang dari muda-mudi tersebut. Dari pengalaman saya yang membaca doa ini tuh bergilir-giliran ya. Pokoknya tuh dia dari rumah ke rumah berganti-gantian sampai ke rumah selanjutnya dan sampai selesai. Selanjutnya yaitu trempoh kaum kerabat. Setelah trempoh laki-laki, trempoh perempuan, dan trempoh muda-mudi dilakukan, maka kegiatan trempoh dilakukan dengan trempoh kaum kerabat
yang biasa dilakukan hingga berakhirnya bulan Syawal. Trempo kaum kerabat ialah kegiatan silaturahmi yang diadakan seceliran oleh anggota keluarga saja. Sebagai contohnya ini ya, keluarga saya mengunjungi keluarga Pak Wahab. Lalu keluarga Pak Wahab ini pun membalas kunjungan dari keluarga saya dan di hari berikutnya dan di waktu yang berbeda. Nah, kegiatan saling mengunjungi ini akan terus dilakukan hingga setiap keluarga telah habis dikunjungi, baik kerabat yang tinggal di kawasan di Desa Mugobanso, Kecamatan Sintang ini maupun yang tinggal di luar wilayah tersebut. Di tradisi Trempo ini memiliki nilai-nilai multikultural dan nilai Islamnya. Nilai-nilai multikultural dalam tradisi Trempo. Trempo adalah suatu tradisi yang sudah menjadi kebudayaan yang bernafaskan Islam, yang lahir sejak Islam tumbuh besar dan berkembang di Sintang. Dalam kegiatan ini terkandung nilai-nilai budaya yang positif seperti silaturahmi, saling memaafkan, menghormati tamu, dan lain-lain. Dari pengalaman saya sendiri, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Trempo ini sangat banyak, seperti nilai religi, yaitu menghargai setiap orang tanpa memilih tua dan muda, kaya atau miskin. Nilai akhlak, yaitu menghargai setiap pemberian atau hidangan dengan ikhlas. Nah, dari segi sosial, kita dapat berbaur dengan masyarakat sekitar. Nah, sebab itu membuktikan bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi Trempo. Yang pertama ada nilai religius. Jika dari ranah kebudayaan, tradisi Trempo dimaknai sebagai kesempatan untuk menjalin silaturahmi, maka dari ruang lingkup religi, tradisi Trempo memiliki nilai-nilai Islam, sehingga Trempo sebagai tuntunan suatu agama yang merupakan bagian dari ritual sekaligus sebagai sarana melestarikan kearifan lokal. Adapun sifat-sifat yang akan muncul dari tradisi Trempo ialah yang pertama, kerendahan hati. Tradisi Trempo itu dilakukan untuk menyatukan seluruh masyarakat, yakni menyingkirkan sikap sombong dari diri sendiri dan biasanya yang kurang bergaul karena kesibukan dan berbagai tuntutan, menurunkan rasa egonya yang besar karena silaturahmi dalam tradisi ini adalah silaturahmi massal, sehingga mau tidak mau dia akan ikut terlibat dalam tradisi ini. Yang kedua, sifat pemaaf. Inti dari tradisi Trempo itu sendiri sebenarnya memang sebagai ajang untuk saling memaaf-maafkan satu dengan yang lain. Dalam tradisi ini, Trempo ada kebiasaan membacakan doa sebelum memasuki rumah seseorang harus mengucapkan salam dan bersalam-salaman sambil mengucapkan permohonan maaf lahir batin, kurang lebih seperti itu bunyinya. Jika acara halal bihalal hanya memeriahkan acara lebaran dengan berkumpul bersama keluarga dan makan-makan, pada tradisi Trempo ini segala kesalahan masa lalu diikhlaskan untuk saling memaafkan. Yang kedua, nilai kasih sayang. Di dalam tradisi Trempo ini juga memiliki nilai kasih sayang yang kental. Hal ini terlihat dari prosesi Trempo yang tidak membeda-bedakan dan saling kasih mengasihi antar sesama. Yang ketiga, nilai kesantunan. Yang pertama itu memudayakan salam. Adat salam dalam Islam memang indah karena jika kita pikir secara logika, untuk apa mengucapkan salam di setiap rumah, padahal tuan rumah memang sudah menunggu giliran rumahnya untuk dinaiki atau ditrempo. Dengan adanya tradisi ini, generasi muda belajar menghormati orang yang lebih tua, lebih muda, dan yang seusia dengannya. Selanjutnya ada nilai kepedulian sosial. Jika dilihat dari segi sosiologis, tradisi Trempo ini memang sangat efektif untuk memperkuat ikatan persaudaraan serta hubungan sosial
dalam banyak hal. Untuk urusan kepedulian sosial yang menjadi teladan kita yaitu Rasulullah SAW. Tradisi terempo memiliki makna tersendiri dalam masyarakat, yaitu yang pertama sebagai simbol yang dimaknai bersama, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai religi, yaitu menghormati dan mendoakan orang yang masih hidup, juga yang sudah meninggal. Yang kedua, sebagai media silaturahmi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial, antara lain nilai kebersamaan, silaturahmi antar sesama keluarga, kaum kerabat, dan sesama muslim. Yang ketiga, sebagai pelestarian dari budaya dan simbol dari suatu daerah yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur yang tetap dipertahankan sehingga tetap menjaga eksistensinya.